Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pagi hari di tanggal 3 Mei 2014, di sebuah hotel bintang 4 yang terletak di Guangzhou, Cina, seorang petugas kebersihan bernama Bibi Liu sedang bersiap memulai tugas untuk membersihkan kamar tamu. Ketika membuka kamar 316 yang berada di ujung koridor, dia merasa kaget melihat ruangan tampak bersih serta rapi seolah belum disentuh. Bibi Liu merasa bersyukur dan berpikir bahwa tamunya adalah orang yang sangat rapi, sehingga merasa senang karena hal ini tentunya akan mempermudah pekerjaannya. Setelah mengganti spray dan selimut, Bibi Liu mulai mengerjakan tugas tersulit di kamar mandi. Namun dia sedikit heran ketika melihat ruangan itu tampak berbanding terbalik dengan kamar tidur. Ruangan tersebut dibanjiri dengan bau busuk yang menyebar di udara. Akibat air yang terkumpul di lantai tidak bisa mengalir melalui pipa pembuangan. Pada awalnya dia mengira jika mungkin saja pipa tersumbat akibat rambut rontok saat tamu sedang mandi. Tetapi mengingat jika saluran tersebut dilengkapi dengan saringan air, sehingga tidak mungkin ada benda dalam ukuran besar yang masuk ke dalam sana. Dia pun berpikir benda apa yang dibuang oleh sang tamu dan mengapa baunya sangat busuk. Meskipun merasa jijik, tetapi karena sudah menjadi tugasnya, sehingga Bibi Liu menahan rasa mual. Dia pun mengambil pinset mengorek-ngorek ke dasar lubang dan berhasil menarik sesuatu yang berwarna kuning, amis, dan berbau seperti lemak ayam. Hal ini tentunya sangat aneh, karena biasanya penyumbatan terjadi akibat rambut atau kertas dan bukan karena lemak. Dengan penasaran Bibi Liu memperhatikan benda tersebut, dan ketika menyadari jika lemak itu lebih mirip seperti lemak manusia, seketika dia menjerit berlari keluar kamar dan menuju ke meja resepsionis. Dengan suara bergetar, wanita itu mendesak sang resepsionis yang segera menghubungi polisi. Polisi yang tiba di TKP melakukan penggeledahan di seluruh area dan melakukan pemeriksaan menggunakan luminol. Walaupun si pelaku telah membersihkan TKP, namun polisi menemukan adanya sisa-sisa noda darah yang tertinggal di celah-celah lantai kamar mandi. Selain benda asing di kamar 316, masih di lantai yang sama, tepat di tong sampah yang berada di sudut tangga, terdapat beberapa kantong plastik besar yang setelah dibuka, di dalamnya ditemukan potongan dari sepasang dada manusia serta tulang kaki. Berdasarkan pemeriksaan forensik, sisa jasad tersebut dinyatakan sebagai bagian dari jaringan tubuh milik seorang wanita. Dari bentuk luka sayatan yang tampak rapi, forensik memastikan jika pelakunya adalah seorang dokter atau tukang jagal. Karena TKP sangat bersih dan sulit untuk mencari tahu identitas korban, polisi pun melakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV hotel. Dalam rekaman di tanggal 30 April sekitar jam 9.21 malam, terlihat seorang wanita muda yang sedang check-in sendirian. Saat menunggu resepsionis melakukan pendaftaran, wanita itu beberapa kali keluar berdiri di depan hotel sambil melihat sekeliling area parkiran seolah sedang menunggu seseorang. Masih dalam rekaman yang sama, 9 menit setelah check-in, si wanita kembali ke meja resepsionis untuk meminta alat mandi tambahan sebelum akhirnya kembali ke kamar. Di saat bersamaan, terlihat seorang pria yang memakai kemeja, topi serta masker naik ke lantai 3 tanpa melakukan registrasi. Wanita yang membawa tas travel berwarna coklat itu diketahui bernama Musing. Untuk memastikan apakah korban adalah Musing, polisi pun menghubungi keluarganya. Saat itu mereka mengaku jika sang putri sedang melakukan perjalanan dan merasa sangat khawatir karena sejak beberapa hari yang lalu Musing tidak bisa dihubungi. Di saat bersamaan, polisi mendapat laporan dari forensik jika tulang kaki serta sisa jasad tersebut cocok dengan DNA milik Musing. Sedangkan bagian dari kepala tidak ditemukan, sehingga forensik memastikan bahwa bagian tersebut kemungkinan telah disembunyikan atau dibuang ke tempat lain. Menurut staf hotel,
Mereka tidak mengetahui kejadian tersebut. Karena sejak check-in hingga hari kejadian, kamar Musing tidak pernah dibersihkan. Karena wanita itu menggantung tanda jangan diganggu di depan pintu. Pada awalnya polisi menduga jika kasus ini melibatkan asmara dan si pria yang terekam dalam CCTV adalah merupakan kekasih Musing. Namun anehnya, selama 4 hari ke depan, pria itu tampak berkali-kali keluar masuk hotel dengan membawa kantong plastik. Sedangkan Musing sejak meminta tambahan alat mandi, wanita itu tidak pernah terlihat lagi. Di hari seharusnya Musing check out, si pria terlihat keluar meninggalkan hotel. Dia membawa sebuah tas coklat milik Musing serta sebuah benda seperti tongkat yang dibungkus dalam kantong plastik berwarna merah. Sedangkan Musing sendiri tidak pernah terlihat meninggalkan kamar atau melapor saat check out. Karena hal ini, polisi menduga jika pria itulah yang telah membunuh Musing dan selama beberapa hari tinggal di sana untuk memisah-misahkan jasad wanita itu. Saat itu polisi belum bisa memastikan apakah pria itu pelakunya, karena CCTV hanya berada di lobi serta tangga, sedangkan pada koridor kamar tidak ada satupun kamera pengawas yang menunjukkan jika pria itu menuju ke kamar Musing. Untuk menelusuri jejak si pelaku, polisi mulai melakukan pemeriksaan pada rekaman CCTV kota. Dalam beberapa rekaman, walaupun berusaha untuk tidak terlihat, namun dia masih bisa berjalan dengan santai tanpa menunjukkan kepanikan. Dia tampak berjalan berkeliling ke beberapa tempat sebelum akhirnya memasuki pasar. Yang 10 menit kemudian, ketika meninggalkan pasar, dia kembali terekam dalam CCTV. Namun kali ini kantong plastik merah itu tidak terlihat lagi, yang artinya dia telah membuang kantong tersebut untuk menghilangkan jejak kejahatan. Selama beberapa waktu ke depan, polisi melakukan pencarian di sekeliling pasar dan berhasil menemukan kantong tersebut di tong sampah yang berada di salah satu kios daging babi. Di dalamnya terdapat tulang kering bagian bawah milik Musing, hanya saja bagian kepalanya masih tidak ditemukan. Dengan adanya penemuan tersebut, seketika masyarakat menjadi resah dan selama beberapa waktu ke depan takut untuk membeli daging. Dalam masa-masa ini, seorang tukang ojek memberi informasi penting. Pada tanggal 3 Mei, saat sedang menunggu pelanggan di gerbang pasar, dia mendapat penumpang seorang pria yang memakai masker serta topi. Si pria minta diantar ke desa Singfeng yang berada di pinggiran kota. Dia bahkan mengatakan bahwa pada saat itu, tubuh si pria berbau menyengat seperti bau darah. Saat diperlihatkan foto tersangka yang diambil dari rekaman CCTV, sang ojek memastikan jika pria itu adalah orang yang sama yang diantarnya ke desa Singfeng. Berdasarkan info tersebut, polisi mendatangi desa Singfeng yang merupakan kota yang sangat tenang. Di pinggir desa terdapat sebuah lapangan terbuka yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Dan dengan harapan akan menemukan sesuatu, polisi pun mulai melakukan pencarian. Hingga beberapa waktu kemudian, salah seorang petugas menemukan sebuah tanah berbentuk cekungan yang terletak di balik hutan dan sepertinya baru saja digali. Petugas pun melakukan penggalian dan menemukan kantong plastik berisi daging cincang yang setelah diperiksa cocok dengan DNA milik Musing. Di saat bersamaan, beberapa polisi yang ditugaskan untuk mencari keberadaan pelaku berhasil mengetahui identitas pria yang bernama Jang. Menurut warga sekitar, pria berusia 35 tahun itu merupakan seorang mantan narapidana yang dihukum selama 5 tahun akibat kasus perampokan. Setelah dibebaskan, Jang yang berpengalaman dan pernah bekerja sebagai tukang jagal mulai menjalankan bisnis penjualan daging babi. Namun di balik layar, dia masih melakukan aktivitas kriminal seperti pembunuhan dan penjualan organ manusia. Dengan menurunkan beberapa petugas, mereka berhasil menangkap Jang yang saat itu sedang berada di sebuah rumah kontrakan. Selama interogasi, Jang terlihat sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia memberitahu polisi jika sisa jasad Musing disembunyikan di sebuah sumur terbengkalai yang berada di luar kota. Ketika ditanyai tentang motif pembunuhan tersebut, pria itu mengaku jika dirinya dan Musing tidak saling mengenal, dan dia hanyalah orang sewaan yang dibayar untuk melenyapkan wanita itu.
Pada awalnya Jang menolak memberitahu siapa orang yang telah menyewa jasanya. Tetapi setelah interogasi panjang yang melelahkan, pada akhirnya dia menyebutkan nama seorang pria. Polisi pun berhasil menangkap pria itu, yang dalam proses interogasi membuat para detektif menjadi sakit kepala. Musing dikenal sebagai wanita cantik dan telah menikah dengan sang suami bernama Cheng Ho. Namun setelah beberapa tahun menikah, wanita yang bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan itu mulai berselingkuh dengan atasannya bernama Hesing. Walaupun jauh dari kata tampan, tetapi pria menggemaskan itu adalah seorang ayah gula berusia 43 tahun yang tentu saja memiliki banyak harta. Selama 3 tahun, mereka sering kali bertemu untuk saling bertukar keringat, baik di hotel mewah maupun di hotel murah. Yang karena spraynya jarang dicuci, terkadang saat melakukan happy ending, sebelah pantat Hesing akan digigit oleh kutu kasur. Bahkan tidak jarang mereka juga diintip oleh kecoa nakal yang suka menonton adegan mesum di antara wanita cantik dengan om-om berperut lemak gelambir yang bergoyang-goyang. Walaupun harus bersusah payah bertemu secara sembunyi-sembunyi demi melepas rindu, namun perselingkuhan mereka menjadi semakin panas. Dan karena Musing sangat menyukai Otong yang berlemak, sehingga dia mulai merasa jijik pada sang suami dan berencana untuk bercerai. Namun ketika Cheng Ho yang tanpa sengaja mengetahui tentang perselingkuhan tersebut, karena rasa cinta yang besar, dia pun memaafkan sang istri. Alih-alih bercerai, pria itu justru menemui Hesing dan mengancam agar menjauhi Musing. Hal ini tentunya membuat Musing merasa kesal karena membayangkan akan kehilangan ATM berjalan. Dengan frustasi, dia mengadu pada sang ayah gula hingga akhirnya mereka berencana untuk melenyapkan Cheng Ho. Hesing pun menemui Jang, meminta pria itu untuk menghabisi Cheng Ho dengan bayaran sejumlah 625 juta. Jang yang menerima tawaran tersebut pada hari yang telah dijanjikan, mengatur rencana dengan menunggu di sebuah jalan yang merupakan rute yang sering dilewati Cheng Ho. Ketika melihat mobilnya dari kejauhan, dengan berpura-pura kehilangan kendali, dia pun menabrak mobil Cheng Ho hingga pria itu tewas di tempat. Setelah kematian sang suami, Musing yang menjanda di usia 28 tahun, saat itu mulai berakting sebagai janda kembang yang berduka. Seolah merasa sedih dengan tewasnya Cheng Ho, selama setahun ke depan, wanita itu selalu terlihat sedih agar tidak dicurigai. Sedangkan Jang sendiri, sesuai di perjanjian awal, dia akan menjalani hukuman penjara selama setahun akibat kejadian itu. Tetapi baginya tidak masalah, karena selain uang pembayaran tersebut, selama di sana, kehidupannya telah dijamin oleh Hesing. Tanpa adanya Cheng Ho, Musing merasa sangat bahagia dan seolah terlepas dari cengkeraman sang suami. Perselingkuhan mereka pun semakin menjadi-jadi karena tidak ada lagi orang yang menghalangi. Tetapi seperti ayah gula pada umumnya, Hesing yang gatal dan punya banyak uang, perlahan mulai bosan dengan kerang rawa milik Musing. Terutama ketika wanita itu terus-terusan mendesak minta agar segera dihalalkan. Sebagai pria kaya penganut aliran Om Senang Om Bayar, Hesing tentunya tidak pernah berniat untuk menikahi Musing. Sehingga dengan berbagai alasan, dia berusaha menghindari pernikahan yang justru membuat Musing semakin frustasi. Menyadari jika pria itu selalu menghindar, Musing yang bosan menjadi wanita simpanan, pada akhirnya meminta pria itu untuk segera menikahinya dan mengancam akan membeberkan perselingkuhan mereka. Merasa Musing akan menjadi duri dalam karirnya, Hesing pun menghubungi Jang yang baru saja beberapa bulan bebas dari penjara. Dengan tawaran uang yang lebih besar dari pembunuhan sebelumnya, dia berhasil membujuk pria itu untuk membunuh Musing. Dan Jang yang saat itu sedang butuh uang, tentu saja tidak bisa menolaknya. Pada 29 April, Hesing menghubungi Musing dan mengatakan ingin membicarakan tentang hubungan mereka. Seperti biasa dia meminta wanita itu untuk terlebih dulu check-in di hotel yang dipilih oleh Hesing dan berjanji akan segera menyusul. Ketika Musing mendengar suara ketukan pintu, dengan gembira dia membuka pintu karena mengira jika Hesing telah tiba. Namun dia sangat kaget ketika pintu terbuka
Tiba-tiba seorang pria tidak dikenal mendorong masuk ke dalam kamar. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, pria itu telah menghabisi musing menggunakan sebuah sajam. Untuk menghilangkan jejak, Jang memisah-misahkan tubuh musing menjadi beberapa bagian, yang bagian-bagian tersebut kembali dibagi menjadi puluhan potong dalam ukuran berbeda dengan tujuan agar lebih mudah dibawa saat akan dibuang. Dan selama 4 hari berturut-turut, secara bertahap Jang keluar masuk hotel untuk membuang bagian-bagian itu. Sedangkan bagian terkecil, seperti jaringan lunak serta rambut, dimasukkan ke dalam toilet serta saluran pembuangan air. Namun pria itu tidak pernah mengira bahwa semua rencana yang telah disusun rapi pada akhirnya akan terbongkar oleh seorang pembersih ruangan hotel. Dan dalam persidangan akhir, Hesing serta Jang divonis dengan hukuman mati. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.